karena kesempatan pagi ini kami boleh sama-sama duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, ambil alih lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, biar Engkau sendiri Allah yang menyampaikan kebenaran firman ini untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Baik, hari ini Tuhan saya berkesempatan untuk share bersama Bapak Ibu sekalian di doa pagi pada pagi hari ini. Judul atau tema yang akan saya bawakan hari ini adalah I am a good friend because I am a friend of God. Atau kalau misalnya dalam bahasa Indonesia ya bisa disebutkan juga saya ini teman yang baik karena saya ini temannya Tuhan. Ya. Ketika seseorang berada dalam penderitaan besar, ya, seperti Ayub, Bapak Ibu, kita sama-sama bisa melihat dalam kitab Ayub full pasal, kita mengenal bahwa Ayub ini adalah seorang yang soleh, ya, seorang yang saleh, seorang yang hidupnya itu nggak neko-neko, hidupnya itu selalu berada di garisnya Tuhan atau di tracknya Tuhan. Atau ya kalau misalnya dibilang zaman sekarang pelayanan gitu ya, terus hidupnya benar, ngasih perpuluhan, ini itu semuanya sulung bahkan ya, atau pokoknya hidupnya nggak ada celah sama sekali. Tetapi di dalam kitab Ayub kita melihat bahwa ternyata ada hal-hal yang di luar prediksinya, ada hal-hal yang di luar nalar yang terjadi kepadanya. Nah, saya akan mengambil renungan hari ini dari Ayub pasal 12. Tidak perlu kita baca semua Bapak Ibu, saya akan mencoba untuk menyampaikannya secara padat kepada Bapak Ibu. Nah, ketika seseorang berada dalam penderitaan besar, kita seharusnya mengerti bahwa orang tersebut membutuhkan pengertian, bukan kecaman atau juga bukan tujuan-tujuan dari kita. Ya. Walaupun kadang kita mungkin tidak setuju, tidak sependapat dengan pemikirannya, atau tidak sependapat dengan apa yang dia lakukan. Nah, di Ayub pasal 12 ini, dan pasal sebelum-sebelumnya disebutkan bahwa ada sahabat Ayub yang bernama Zofar. Ya, ini sahabat ini terlihat sepertinya baik, terlihat sepertinya ini teman dekat dengan Ayub. Tetapi malah dia mengecam si Ayub ini. Bahkan Ayub ini menjawab dengan sinis di Zofar ini. Di pasal 12 ayat 1, Ayub menjawab, memang kamulah orang-orang itu, dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Nah, kita mengetahui bahwa keyakinan Ayub bahwa ia tidak bersalah itu begitu teguh. Hingga sekalipun misalnya Allah ini akan membunuh Ayub, ia tetap akan menghadap Allah. Ayub ini tetap akan menghadap Allah dan Ayub ini akan membela dirinya. Itu berada di pasal 13 dan seterusnya. Bahkan Ayub meminta Allah ini untuk mendengarkan dan menyatakan kepadanya seberapa besar kesalahannya, karena Ayub ini yakin hidupnya itu sudah benar, hidupnya sudah menyenangkan hati Allah dan lain sebagainya. Nah, tetapi teman-teman Ayub ini tidak dapat menerima perkataan Ayub yang terus-menerus merasa bahwa Ayub ini tidak bersalah, bahwa Ayub ini benar dan lain sebagainya. Sebagai teman-teman Ayub ini terus-menerus seakan-akan, ya saya bilang seakan-akan, membela Allah, tetapi menyerang pribadi Ayub, tetapi memojokkan Ayub. Akhirnya sebagai teman, Ayub ini merasa sangat amat sedih sekali Bapak Ibu. Bahkan teman-temannya ini mengajak berdebat kepada Ayub ini secara doktrinal. Padahal kalau kita sudah tahu bahwa Ayub ini hidup saleh, Ayub ini adalah hidup jujur dan hidup benar di hadapan Allah, sudah melontok ya dalam bahasa Jawanya, mungkin sudah ngerti lah tentang secara doktrinal Allah itu pribadi yang seperti apa. Tetapi yang Ayub butuhkan lebih dari sekedar doktrinal pribadi Allah. Yang Ayub butuhkan adalah pengertian dan penghiburan dari sahabat-sahabatnya. Dan itu tidak dijumpai Ayub dari sahabat-sahabatnya. Nah, bagaimana sih sikap kita sebagai seorang teman, kita sebagai seorang yang mengaku kita ini anak Allah, mengaku kita ini pelayan Allah,
mengaku kita ini ya tiap minggu rajin ke gereja, bahkan ibadah tengah minggu, bahkan doa pagi rajin dan lain sebagainya. Bagaimana kita harusnya bersikap kepada sahabat-sahabat kita atau teman-teman kita atau teman sepelayanan ataupun jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita ketika mereka semua mengalami suatu pergumulan, entah itu luar dari yang kita bisa bantu atau yang kita bisa bantu. Kadang memang kita sangat terbatas untuk bisa membantu mereka, kan? Jadi apa sih seharusnya yang harus kita lakukan ya sebagai seorang yang mengaku friend of God gitu ya, sebagai seorang yang mengaku kita ini temannya Tuhan, kita ini anak Allah, kita ini hamba Allah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa menjadi good friend untuk mereka? Ada dua pokok poin sederhana yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Bagaimana caranya kita menjadi good friend? Karena kita lebih dulu menjadi friend of God. Yang pertama, kita perlu berempati. Ketika teman atau saudara ataupun jemaat ataupun rekan sepelayanan kita sedang menderita hal yang luar biasa, orang-orang seperti ini sangat mungkin sekali untuk cepat dalam tanda kutip naik darah ya Bapak Ibu. Ibaratnya mungkin kalau disenggol bakalan bacokan gitu ya. Bahasa Surabaya senggol bacok gitu. Jadi orang-orang yang merasa tertekan ini emosinya kadang labil, kadang juga sering ngamuk, sering ya marah-marah nggak jelas atau sering sewot-sewot gitu ya. Nah bisa aja tidak hanya marahnya ini kepada sesama manusia, tetapi bisa juga marahnya kepada Allah. Bahkan mungkin mengutuki atau mungkin mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mengeluarkan kata-kata yang selain menyakitkan manusia juga bisa menyakitkan Allah. Nah, sebelum kita ingin mengecam atau sebelum kita ingin ngejudge teman-teman kita atau orang-orang sekitar kita yang seperti itu, kita perlu ingat satu hal, bahwa di dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 55 ayat 8 dituliskan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Artinya apa? Dengan jelas di sini dituliskan bahwa kita pun tidak mengetahui kok rancangan apa sih sebetulnya yang sedang Tuhan rancangkan untuk orang tersebut, untuk sahabat kita, untuk teman kita nggak pernah tahu. Jadi kalau kita sendiri nggak tahu rancangan apa yang sedang Tuhan rancangkan untuk saudara atau sahabat kita yang sedang menderita ini, tidak baik untuk kita atau tidak sopan ya untuk kita ini menghakimi mereka atau sampai kita ini mengecam mereka. Contoh sederhana Bapak Ibu, mungkin ketika kita menemui teman-teman atau sahabat yang sedang ada kesulitan finansial ya, dengan gampang kebanyakan orang akan menjudge atau akan menghakimi dengan oh ya pantas kamu nggak ditolong-tolong, kamu nggak diberkati sama Tuhan karena mungkin kamu nggak berpeluang. Nah kita nggak pernah tahu loh orang ini udah berpeluang atau belum, orang ini gimana nih urusan uangnya sama Tuhan, ya kan? Bagi saya soal perpuluhan itu adalah soal pribadi masing-masing orang dengan Allah, di mana itu adalah salah satu bukti ketaatannya. Sudah jelas kok tertulis di pengkhotbah ya kan, bahwa 1/10 itu milik Allah, kalau enggak disebut pencuri. Nah kalau memang dia ini mengaku anak Allah, dia ini mengaku mau menghidupi firman, tentu saja orang-orang ini akan dengan sadar memberikan perpuluhan tanpa diminta, bahkan memberikan perpuluhan tanpa harus kita kecam, tanpa harus kita sampai kutuki. Oh karena kamu nggak ngasih perpuluhan, makanya uangmu nggak beres, makanya kamu ditipu orang, makanya uangmu dibawa lari orang. Tidak perlu seperti itu, karena jelas-jelas di Yesaya 55 ayat 8 pun dituliskan bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu. Mungkin bisa jadi bukan karena dia tidak memberi perpuluhan, tapi memang ada maksud Allah tertentu yang akan membawa orang ini next level. Mungkin orang ini akan diberkati luar biasa, tetapi ada hal-hal yang harus dibereskan dulu sama Tuhan. Ada hal-hal mungkin dalam hatinya, entah itu ketamakan, entah itu hedonisme yang ada di dalam dirinya, harus dikikis dulu sama Tuhan. Sehingga ketika berkat yang lebih besar datang, dia akan lebih bijak mengelola berkat tersebut atau lain sebagainya. Kita pun tidak pernah tahu. Sama di dalam kitab Ayub. Ayub pun tidak pernah tahu kenapa Tuhan harus mengizinkan segala sesuatunya hilang lenyap. Ayub pun tidak pernah tahu kenapa Tuhan harus mengizinkan juga sahabat-sahabatnya ini begitu memojokkan dia. Dia nggak pernah dapat jawaban itu.
Tetapi yang Ayub tahu adalah Allah itu selalu baik dalam hidupnya. Nah, ketika ada teman-teman kita seperti itu, tidak perlu kita berdebat secara doktrinal kepada mereka. Sama seperti sahabat-sahabat Ayub yang dilakukan kepada Ayub gitu ya. Selalu membela dalam tanda kutip seakan-akan kita ini bolongnya Tuhan atau seakan-akan kita ini friend of God. Jadi kita ngomongnya seakan-akan di posisi Tuhan nih. Oh ya pantas yuk kamu gini nggak perlu itu. Nggak perlu kita berdebat secara doktrinal. Justru yang dibutuhkan oleh mereka saat mereka berada di dalam lembah dalam hidupnya mereka atau dalam pergumulan dalam hidupnya mereka adalah pengertian, adalah kekuatan, yaitu kita bisa banget membantu dalam doa. Kalau kita terbatas dalam sumber daya manusia kita bisa membantu secara kita terus membantu support dan kita terus mengingatkan untuk ya terus baca firman dan lain sebagainya. Nah, belajarlah untuk mengerti perasaan, belajarlah untuk berempati, belajarlah untuk mengerti bahwa kesakitan-kesakitan yang dialami itu akan membawa suatu kemenangan suatu ketika untuk hidupnya. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah berempati, dan yang kedua kita perlu berhenti sok tahu. Ya. Orang yang sombong ini biasanya merasa dirinya lebih baik, lebih tahu, lebih berhikmat dari orang lain. Karena itu ada orang-orang yang gampang banget menghakimi seseorang tanpa melihat background, tanpa mau mendengar kisahnya, tapi sudah ngejudge dari satu sisi. Ya, ketika ada orang yang mengalami musibah, seakan-akan orang-orang ini sudah tahu kenapa musibah itu datang kepadanya. Gitu ya. Nah, sikap sosok tahu inilah yang dilakukan ketika sahabat Ayub yang mereka ini menuduh bahwa musibah yang dialami oleh Ayub ini karena buah-buah dosa dari Ayub. Ayub merasa bahwa kesombongan dan sikap sok tahu dari ketiga sahabatnya ini telah membutakan mereka dari kebenaran sejati. Makanya di pasal 12 ayat 2, Ayub ini sinis menjawab sahabat-sahabatnya sampai dibilang, memang kamulah orang-orang itu dan bersama-sama kamu hikmat akan mati. Aku pun mempunyai pengertian sama seperti kamu. Aku tidak kalah dengan kamu. Siapa tidak tahu hal serupa itu? Nah, Ayub ini yang mulai marah gitu ya Bapak Ibu, karena merasa sahabat-sahabatnya ini paling ngerti Tuhan, sahabat-sahabatnya ini paling benar, sahabat-sahabatnya ini paling oke, dan Ayub ini paling berdosa, makanya terpojok. Nah, padahal hikmat sejatinya itu ada pada Allah. Allah ini yang berdaulat, Allah yang tahu dari segala hal yang terjadi atas hidup manusia. Kalau orang ini menyadari, kalau orang yang sombong ini menyadari bahwa hikmat, pengertian, semuanya datang dari Allah, saya yakin 100% bahwa tidak akan ada orang yang sombong. Bahwa tidak akan ada orang yang menganggap dirinya lebih penting daripada orang lain, gitu ya. Yang menganggap dirinya emang harus dimengerti atau emang harus seperti ini. Nah, sebaliknya, ketika kita menyadari bahwa Allah yang memiliki segala sesuatunya, maka kita akan memahami siapa diri kita di hadapan Allah. Dan Allah ini sang pencipta, bahkan kita perlu tahu bahwa orang berhikmat merasa tidak tahu apa-apa dan rendah hati. Sehingga orang-orang berhikmat yang sejatinya itu mereka bisa menghibur orang yang tertimpa musibah. Jadi orang-orang yang merasa dirinya berhikmat tentu saja dia tidak akan sombong. Tapi orang-orang yang merasa dirinya berhikmat ini tentu dia akan sangat rendah hati mengakui bahwa segala sesuatu yang dimiliki datangnya dari Allah. Kemudian bagaimana? Kalau yang tadi dua hal ya terkait dengan berempati dan berhenti sok tahu, bagaimana kita memposisikan diri sebagai teman yang baik ya, atau sahabat yang baik untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa masalah. Lalu apakah kita sudah benar-benar menjadi friend of God? Apakah kita sudah benar-benar menjadi temannya Allah? Bagaimana sih hal atau apa saja hal yang harus kita ingat tentang pribadi Allah kalau kita ini mengaku kita ini adalah sahabat Allah? Ada 3 poin. Yang pertama, Allah tidak terselami. Artinya apa? Di dalam segala sesuatu, rancangan Allah bukanlah rancangan kita. Kemanapun kita pergi, sampai sejauh apapun kita melangkah, kita nggak pernah tahu bagaimana kehendak Allah menuntun kita.
Kita nggak pernah tahu kenapa hal ini atau hal itu harus terjadi dalam hidup kita. Sama seperti tadi yang sudah teman-teman saya sampaikan ya Bapak Ibu. Ketika hal-hal yang seakan-akan tidak enak itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami, saya pun sempat bertanya-tanya. Bahkan saya pernah uh, dalam pemikiran tentang konflik. Nggak ngerti itu kenapa ini harus terjadi kayak gitu. Saya nggak paham. Di titik saya pernah merasa Tuhan, aku sudah melakukan yang menurutku baik. Aku berpelayanan melayani Kau sepenuh hati. Aku sudah menyenangkan hatimu. Aku sudah berusaha untuk hidup di dalam jalurnya Tuhan. Kemudian gitu ya. Tapi kalaupun ada hal yang tidak enak terjadi, saya nggak ngerti Tuhan. Saya nggak ngerti. Yang saya lakukan Bapak Ibu cuman ya udah saya tersungkur, saya berdoa, saya nangis sama seperti anak kecil atau anak bayi atau anak kecil ya. Kalau bayi mungkin belum bisa ya. Anak kecil yang kalau misalnya dia pengen sesuatu tapi belum dikasih sama orang tuanya, ya ada yang tantrum-tantrum gitu. Nah tapi tantrum saya ini tantrum di tempat doa saya. Ya, jadi saya gelar tikar gitu, gelar karpet di kamar. Saya nangis, saya pukul lantai, cuma ngomong Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Karena di saat itu saya nggak ngerti siapa yang bisa menolong saya. Saya cuma percaya terus dan saya berusaha untuk karena saya sedang merenungkan tentang kitab ayat ini Bapak Ibu, pasal per pasal, ayat per ayat setiap harinya. Saya berpikir Tuhan aku nggak mau salah dalam berkata-kata. Jadi ketika saya tantrum, nangis itu, nangis berdoa itu, saya cuma ngomong Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong kasih kekuatan. Sampai di titik ketika kemarin sore ya, fresh banget Bapak Ibu. Ketika tadi malam selesai ibadah, doa malam bareng dengan Papa Mama, di tengah jalan ketika Papa bilang seperti itu. Hati saya ini nangis Bapak Ibu sebagai seorang anak. Saya cuma ngomong Tuhan thank you. Saya nggak ngerti memang ketika hal-hal yang nggak enak terjadi, tapi Tuhan untuk keselamatan jiwa, untuk perubahan hidup, untuk sungguh-sungguh karakter yang mengenal Allah. Kalau memang harus ada harga yang dibayar Tuhan, kuatkan kita, kuatkan kami semua untuk menanggung ini. Dan Bapak Ibu, saya tidak pernah tahu apa pergumulan dari Bapak Ibu satu persatu. Bahkan mungkin Gusti juga tidak pernah tahu pergumulan Bapak Ibu sedetail apapun satu persatu. Tapi yang perlu diingat, ketika nggak ada yang bisa menolong kita semua, percayalah pada pribadi Allah yang tidak terselalu. Bahwa hanya pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Sama seperti ketika Ayub sedang dipojokkan oleh saudara-saudara sahabat-sahabatnya tersebut. Dan di kitab Ayub 12 ini dituliskan juga bahwa Ayub hanya menguatkan imannya kepada Allah. Pasal ini memang pasal yang menggambarkan bahwa jawaban Ayub yang ngamuk dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ketika teman-temannya sok tahu, teman-temannya terus memojokkan. Tapi Ayub mengakui hikmat Allah memang tidak mudah dipahami. Ayub menyatakan dengan menunjukkan beberapa hal yang justru berlawanan dengan yang dinyatakan oleh Zofar. Kalau Zofar sahabat-sahabatnya Ayub ini berbicara bahwa seakan-akan dari point of view atau dari pandangannya Zofar ini bilang kalau orang udah hidup benar, kalau orang udah pelayanan, kalau orang udah hidupnya nggak aneh-aneh, nggak neko-neko yuk, pasti nggak akan ketimpa masalah. Nah ini dari sudut pandangnya Zofar. Tetapi dari sudut pandangnya Ayub, Ayub melihat bahwa kehidupan orang jahat ini justru yang nampaknya baik. Di sini di ayat 6 di pasal 12 ditulis bahwa tetapi amanlah kemah para perusak dan tentraman mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Nah, sangat berbeda point of view atau pandangan Zofar dengan pandangan Ayub. Bahkan Ayub juga memandang bahwa setiap manusia yang hidup, setiap kita yang hidup pasti punya masalah, betul ya Bapak Ibu. Yang membedakan adalah dengan siapa kita menjalani atau dengan siapa kita menyelesaikan masalah tersebut. Non Kristen ataupun Kristen sama-sama punya masalah. Yang membedakan ketika anak-anak Tuhan ini punya masalah, kita punya Allah yang sudah punya jaminan kekal dalam hidup kita. Yang sudah memberikan jaminan bahwa segala permasalahan itu ringan. Ya kan, bahkan Allah sendiri bilang, pikulah aku, maka ini akan ringan dan lain sebagainya. Terus kemudian Allah juga bilang bahwa dia yang akan terus memberikan kekuatan kepada kita. Ya kan, rancangannya tidak terselami. Artinya apa yang membedakan dengan siapa kita berjalan?
Sama-sama punya masalah, ketika kita mengandalkan Tuhan akan sangat berbeda hasilnya ketika kita mengandalkan diri kita sendiri. Yang ada kalau kita masih mengandalkan diri kita sendiri, yang ada malah kita akan terpuruk, kecewa, bahkan depresi mungkin. Banyak sekali ya Bapak Ibu, apalagi kemarin tentang pilkada dan lain sebagainya gitu ya. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya, banyak orang yang jor-joran ini itu, tapi banyak juga yang menghuni rumah sakit jiwa. Artinya apa? Ketika tekanan yang begitu rupa itu datang menerpa, kita tuh seharusnya tidak luput dari depresi dan lain sebagainya. Tetapi apa yang membuat kita tetap bertahan sampai saat ini? Ketika kekuatan kita tidak kita sandarkan kepada kekuatan diri sendiri, tetapi kita malah mengandalkan Allah dalam kehidupan kita. Itu yang akan membuat beda hasilnya. Nah, kalau yang pertama tadi bahwa kita harusnya percaya bahwa Allah tidak terselami, gitu ya. Yang kedua, kita juga perlu percaya bahwa Allah adalah sandaran hidup kita. Banyak atau seringkali kita mendengar tentang nasihat bahwa banyak makan asam garam, gitu ya. Bahkan dari orang-orang yang lebih tua biasanya menasihati kami anak muda ini selalu bilang, oh kamu masih muda, masih belum banyak makan asam garam, gitu ya. Tantanya sudah lebih tua, sudah lebih kenal makan asam garam. Tapi yang kita juga bisa pelajari di ayat pasal 12 ayat 12 sampai 13 juga dituliskan bahwa konon hikmat ada pada orang yang tua dan pengertian pada orang yang lanjut umurnya. Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Artinya orang-orang yang lebih dewasa, orang-orang yang lebih tua dari kita, itu pun mendapatkan hikmatnya dari Allah. Jadi Allah adalah sandaran hidup kita. Allah adalah pribadi yang sungguh-sungguh bisa kita harapkan, bukan lagi menggunakan hikmat dan kekuatan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau kita sudah percaya bahwa Allah tidak terselami, kemudian yang kedua Allah adalah sandaran hidup kita, yang ketiga Allah adalah sumber kekuatan dan hikmat. Di ayat selanjutnya di pasal 12 ini dituliskan luar biasa tentang keperkasaan Allah Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa merenungkannya sendiri, dibacai dari ayat per ayat, kemudian direnungkan bahwa memang benar-benar luar biasa Allah yang kita sembah itu. Kita tidak bisa memahami kenapa harus menghadapi berbagai pencobaan seperti yang tadi saya alami ya seperti yang tadi saya juga sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin kenapa harus ada kehilangan, mungkin kenapa harus ada penderitaan, kenapa harus ada ini itu, kita nggak pernah tahu. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa Dia yang mengizinkan segala sesuatunya terjadi dalam hidup kita, Dia juga Allah yang menjamin hidup kita. Amin ya Bapak Ibu. Dia juga Allah yang tidak iseng. Kalau saya ngomong itu, Allah itu bukan Allah yang iseng kok mau ngasih ujian ke anaknya tanpa nanti akan memberikan dalam tanda kutip reward. Iya. Kalau saya setelah selesai di sermon di Korea ini, saya juga akan menguji mahasiswa Bapak Ibu. Bulan-bulan ini, 2 bulan ini adalah bulan-bulan ujiannya mahasiswa gitu ya, di tugas-tugas akhir. Saya melihat banyak sekali mahasiswa itu yang deg-degan gitu ya. Terus waktu persiapannya itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi euforianya atau bahagianya mereka setelah mereka lulus itu pun membuat saya nostalgia saat saya ujian skripsi, tesis ataupun ujian-ujian sidang yang pernah saya alami gitu ya Bapak Ibu. Nah, sampai di tengah-tengah sidang pernah tercetuk dalam diri saya. Kalau saya ini sebagai dosen penguji, ya ketika saya ini bertanya ke mahasiswa, saya tuh kan paling senang itu nguber. Pertanyaan saya tuh ngejar ya Bapak Ibu. Misal dia bilang, saya mau bikin sabun Bu dari ekstrak daun sirih. Menurut saya itu hal yang biasa. Biasanya untuk kewanitaan gitu ya. Tapi dia akan menambahkan ekstrak-ekstrak yang lain. Saya akan tanya terus, kenapa harus pakai ekstrak ini? Kenapa nggak pakai ekstrak ini? Kenapa? Saya mengajari mereka untuk bisa critical thinking atau untuk mereka bisa dengan kritis menyikapi kalau di luar sana setelah mereka bekerja ketemu dengan dunia kerja mereka udah nggak kaget kalau ditanya owner tentang hal ini itu atau kalau ditanya manajer mereka gitu. Nah di tengah-tengah saya tanya seperti itu ya saya ini cuma berpikir gini saya cuma kayak ya sambil ketawa dalam hati sambil cuma ngomong Tuhan anak ini yang di depanku ini sedang tak uji dan aku tahu
bentar lagi dia ini bakalan lulus. Tergantung bagaimana respon anak ini ketika menjawab pertanyaan dari saya gitu. Tentu itu akan membedakan hasil akhir dari nilai ujiannya dia. Anak yang pintar belum tentu dia juga bisa menjawab seperti yang saya apa ya, seperti yang ekspektasi saya lah seperti itu. Tetapi anak yang biasa aja, anak yang santun, tapi jawabannya tek 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 tek, jawabannya poin-poinnya sesuai, gesturnya sesuai, semuanya lah sikapnya sopan, nggak ngesok tahu, nggak ini itu. Itu akan membedakan hasil akhir yang akan saya berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, sekarang pilihannya dari kita. Kita sama-sama mungkin berada di dalam peperangan kita sendiri-sendiri ya, kalau saya bilang yang mungkin kita punya ujiannya kita sendiri-sendiri untuk naik kelas, untuk naik level, untuk lulus mungkin di area atau di pergumulan tertentu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lulus di pergumulannya terkait dengan finansial atau tentang apa karir mungkin atau tentang kesehatan dan lain sebagainya. Nah, tergantung bagaimana sekarang respon kita. Apakah kita ini berespon dengan baik? Karena kita secara teoritis, secara doktrinal, kita sudah tahu bagaimana Allah yang baik itu. Bagaimana Allah itu adalah sumber kekuatan dan hikmat. Allah juga Allah yang benar-benar menjadi sandaran hidup kita. Dan Allah juga pribadi yang tidak terselami. Tergantung bagaimana respon kita. Kalau respon kita ini salah, akan menentukan juga dong hasil akhirnya kita nanti gimana. Sama seperti ketika bangsa Israel ya Bapak Ibu. Mungkin saya sampai berpikir, kalau misalnya mereka gak bersungut-sungut Tuhan, mungkin gak akan 40 tahun kali ya. Mungkin akan lebih cepat, as soon as possible, betul ya pertolongan Tuhan itu. Tetapi karena responnya yang berbeda, membuat hasil akhirnya berbeda. Allah kita bukan Allah yang instan memberikan pencobaan tanpa memberikan reward kepada kita. Tetapi bukan reward yang sebetulnya kita kejar. Karena bagi Allah untuk memberkati kita ini sangat amat gampang. Boleh Bapak Ibu semudah membalikkan telapak tangan untuk memberkati kita. Dia Allah yang tanpa batas Bapak Ibu. Mungkin bisa banget loh, kita belum kepikiran berkat itu sudah datang. Bisa banget seperti itu. Tetapi kalau memang harus ada berkat yang seakan-akan ditunda oleh Tuhan, berarti masih ada juga hal-hal yang harus dibariskan dalam hidup kita. Kenapa? Saat kita nanti menerima berkat itu, kita sudah tidak mendewakan berkat itu. Alias B aja, gitu. Biasa aja saat terima berkat. Tetapi saat kita menerima berkat itu, kita sudah kenal pribadi Allah yang seperti apa. Kita mengetahui hatinya, kita mengenal bahwa dia Allah yang baik, Allah yang luar biasa dalam hidup kita, maka fokus kita tidak lagi mengejar berkatnya, tetapi fokus kita mengejar pada pribadi pemberi berkat. Ibu, jadi renungan singkat hari ini, mari sama-sama kita menjadi good friend untuk siapapun orang yang ada di sekeliling kita, yang Tuhan tempatkan, entah itu di tempat kerja Bapak Ibu, entah itu di tempat pelayanan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita sudah lebih dulu menjadi friend of God, atau karena kita sudah lebih dulu menjadi temannya Allah. Temannya Allah tentu beresponnya seperti yang Allah inginkan. Tentu tidak menghakimi, tetapi memiliki empati dan berhenti sok tahu tentang pergumulan-pergumulan yang sedang menimpa orang lain. Amin. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan kepada Bu Hesti